Konflik Iran-Israel bukanlah cerita baru. Sudah berpuluh tahun, kedua negara ini terjebak dalam pola perseteruan yang tak kunjung berakhir. Terkadang dingin, terkadang membara. Namun, yang terjadi beberapa waktu terakhir terasa berbeda, lebih langsung, lebih berani, dan untuk sebagian orang, lebih menakutkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Iran meluncurkan serangan militer secara terbuka ke wilayah Israel. Ratusan proyektil, termasuk rudal balistik dan drone, diarahkan ke jantung sistem pertahanan Israel. Salah satu senjata yang disebut-sebut sebagai ujung tombaknya adalah rudal hipersonik Fatah 1. Apa sebenarnya rudal ini? Benarkah Israel tak mampu mencegatnya? Dan mengapa Iran tiba-tiba memilih konfrontasi langsung? Lebih dalam dari itu, apa arti bendera merah yang dikibarkan di Qom? Dan bagaimana semua ini berkaitan dengan isu nuklir Iran yang selama ini menjadi kecemasan dunia? Mari kita bongkar satu persatu, perlahan, dengan kepala dingin. Iran meluncurkan lebih dari 300 proyektil ke arah Israel, sebuah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala dan keterbukaan. Serangan ini diklaim sebagai pembalasan atas tewasnya 7 petinggi garda revolusi Iran di Damaskus akibat serangan udara Israel sebelumnya. Namun ini bukan sekadar aksi balasan biasa. Selama bertahun-tahun, Iran lebih memilih bertindak lewat tangan proksi, seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, atau milisi Syiah di Irak dan Suriah. Kini, untuk pertama kalinya sejak revolusi 1979, Iran mengaku secara terbuka bertanggung jawab atas serangan ke wilayah Israel. Pertanyaannya, kenapa sekarang? Ada 2 kemungkinan. Pertama, Iran merasa waktunya tepat karena Israel tengah sibuk dengan perang di Gaza dan hubungan regionalnya terganggu. Kedua, serangan ini merupakan pesan strategis. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka bukan lagi aktor pinggiran, tapi pemain utama yang siap membuka konfrontasi langsung jika perlu. Tak lama setelah kematian para komandan IRGC di Damaskus, kamera-kamera di Iran menangkap satu simbol yang jarang muncul. Bendera merah dikibarkan di atas Masjid Jamkaran di kota suci Qom. Bagi mereka yang tak terbiasa, ini mungkin tampak seperti ritual keagamaan belaka. Namun di Iran, bendera merah memiliki makna yang dalam. Dalam tradisi Syiah, bendera merah melambangkan darah yang belum dibalas. Ia bukan hanya lambang duka, tapi juga deklarasi niat. Dengan mengibarkannya, Iran mengirim pesan ke dalam dan luar negeri. Balas dendam akan datang, dan ini baru permulaan. Simbol ini menggugah memori kolektif rakyat Iran tentang pengorbanan, tentang perjuangan, dan tentang harga diri yang tak boleh diinjak. Wala kabinyan. Tak ada isu yang lebih sensitif dari program nuklir Iran. Sejak keluarnya Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir JCPOA pada 2018, Iran secara bertahap meningkatkan level pengayaan uraniumnya. Data terakhir dari IAEA menunjukkan bahwa Iran kini memiliki stok uranium yang diperkaya hingga 60%, jauh di atas batas 3,67% yang disepakati sebelumnya. Level 90% adalah ambang batas untuk membuat senjata nuklir. Dan dari segi teknis, para ahli menyebut Iran hanya butuh waktu beberapa minggu, bukan tahun, jika memang ingin mencapai itu. Namun, memiliki bahan bukan berarti memiliki bom. Masih dibutuhkan teknologi detonator, miniaturisasi kepala nuklir, dan sistem peluncur yang andal. Disinilah pertanyaan besar muncul. Apakah Iran benar-benar berniat membangun senjata nuklir
atau hanya ingin memegang opsi nuklir sebagai pengaruh politik, Israel jelas tak mau mengambil risiko. Sejak lama, Tel Aviv menyatakan bahwa senjata nuklir di tangan Iran adalah garis merah yang tak bisa ditoleransi. Dan jika garis itu dilewati, Israel mungkin akan bertindak bahkan tanpa restu internasional. Ketegangan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Amerika Serikat tetap menjadi sekutu utama Israel. Dan dalam serangan April lalu, mereka secara aktif membantu menghancurkan rudal dan drone Iran. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok menjalin hubungan ekonomi dan militer yang semakin erat dengan Teheran. Dengan kata lain, jika konflik ini meluas, ia bisa menyeret negara-negara besar ke dalam pertempuran tidak langsung, proxy war gaya baru. Lebih dari itu, kawasan Timur Tengah kini menjadi medan yang penuh dengan senjata canggih, drone kamikaze, rudal presisi tinggi, sistem anti-rudal berlapis, hingga kemungkinan senjata nuklir dalam bayang-bayang. Satu kesalahan perhitungan, satu serangan yang salah tafsir, bisa memicu reaksi berantai yang tak bisa dihentikan. Di balik semua strategi, aliansi, dan manuver militer, ada manusia biasa. Anak-anak di Teheran yang harus belajar di tengah krisis ekonomi, keluarga di Tel Aviv yang tidur dengan waspada karena suara sairene, jutaan orang yang tidak memilih untuk hidup di tengah ketegangan, tapi terpaksa menjalaninya setiap hari. Inilah yang sering terlupakan dalam laporan-laporan cepat dan headline media, bahwa konflik ini bukan soal angka rudal atau peta geopolitik, tapi soal kehidupan nyata. Dan dalam setiap keputusan para pemimpin, dalam setiap peluncuran rudal atau ancaman balasan, nyawa-nyawa biasa selalu menjadi taruhannya. Kita hidup di zaman di mana satu konflik lokal bisa menggemakan ketegangan global. Eskalasi antara Iran dan Israel bukan hanya tentang dua negara. Ini adalah ujian bagi stabilitas dunia. Dan pertanyaan besar yang masih belum dijawab adalah, apakah dunia siap mencegah perang besar berikutnya? Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.